Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Samahito bhikkhave yatha buddha nyana dasanang. Wahai para biku, ia yang batinnya tenang akan mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kepada para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini merupakan pagi yang spesial. Tidak hanya hari ini adalah hari Minggu, tetapi juga adalah memasuki tahun baru Imlek 2574. Ini adalah hari spesial, terutama bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan. Dan karena hari raya Imlek, dari kemarin-kemarin saya sempat berpikir, ini ada yang datang tidak ya? Wah, ini paling nanti yang datang Pancawagya. Hanya 5 orang. Seperti Sang Buddha kepada 5 pertapa. Tetapi kalau Sang Buddha berbeda. Walaupun yang datang hanya 5 pertapa, yang mendengarkan banyak. Karena yang tidak kelihatan juga mendengarkan. Nah, kalau saya berbeda. Kalau yang datang 5 ya 5 yang mendengarkan. Tetapi ternyata pagi hari ini yang datang tidak hanya 5 tetapi cukup banyak. Karena kemarin-kemarin juga mendengar dari Romo Oscar. Sejak pandemik biasanya yang datang untuk ikut puja bakti hari Minggu tidak sebanyak sebelum pandemik. Makanya dari Dayakasaba yang ada di sini mengharapkan setelah pandemik seperti sedia kala. Jadi umat Buddha datang ke wihara untuk melakukan puja bakti dan sebagainya. Dan saya kira itu hal yang baik. Karena sudah menjadi satu kebiasaan bahwasanya seseorang yang semakin kenal dengan Dhamma pasti akan datang mengunjungi wihara. Dan itu adalah alaminya. Karena terkadang ada beberapa orang yang berpikir bahwa melakukan kebajikan itu tidak harus ke wihara. Memang benar, melakukan kebajikan tidak harus datang ke wihara. Karena kapanpun, dimanapun, seseorang bisa melakukan kebajikan. Akan tetapi kemudian, kalau sampai berpikir, karena melakukan kebajikan tidak harus datang ke wihara, maka nggak usah ke wihara. Nah, itu sudah salah. Seakan-akan
ke wihara itu tidak ada manfaatnya. Padahal kita datang ke wihara banyak sekali manfaatnya. Kita menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita bertemu dengan kalyanamita, teman-teman yang baik, teman-teman yang sepaham. Ke wihara, motivasi kita untuk mendengarkan Dhamma, mempraktikkan Dhamma juga semakin berkembang. Dan itu sangat penting. Bahkan Sang Buddha menyampaikan ketika Bante Ananda mengatakan, kehidupan luhur itu bersumber separuhnya dari teman yang baik. Sang Buddha mengatakan, jangan berkata demikian. Tidak hanya separuhnya, seluruh kehidupan yang luhur itu datang karena teman-teman yang baik. Mengapa kita bisa termotivasi untuk mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 karena teman-teman yang baik. Dan untuk mendapatkan teman yang baik di mana? Yang paling mudah adalah di wihara. Maka sudah alami sekali, semakin kita kenal dengan ajaran Buddha, kita paham dengan ajaran Buddha, kita ini akan semakin dekat dengan wihara. Akan mencari teman-teman yang punya pemahaman, punya satu pemikiran berkenaan dengan Dhamma. Maka setelah pandemik, memang ada baiknya dan sangat baik wihara kembali dihidupkan untuk melakukan berbagai macam hal, yang salah satunya adalah puja bakti. Bapak, Ibu, Saudara, saudari sekalian, pagi hari sesuai dengan apa yang kemarin juga diminta, topiknya apa untuk memberikan Dhammatisana pada kesempatan pagi hari ini, maka satu hal yang sangat baik untuk kita pahami dalam praktik Dhamma ini, yaitu berkenaan dengan samadhi, atau dengan kata lain adalah ketenangan. Nah, biasanya setiap ada tahun baru, setiap ada event yang penting, ada banyak harapan. Salah satu harapannya adalah semoga hidupnya menjadi tenang, menjadi bahagia, tidak banyak masalah. Sebenarnya ketenangan, kebahagiaan, tidak ada masalah itu adalah samadhi. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Nah, samadhi, ketenangan yang mulia, yang unggul, yang harus kita kembangkan adalah ketenangan karena batin bebas dari setidaknya rintangan-rintangan batin. Nah, itu samadhi. Maka samadhi yang harus dikembangkan adalah, kalau Sang Buddha menyampaikan, adalah cittasa diti, cittasa avisaharu, cittasa avikepo, cittasa ekagato samato. Nah, jadi ada penjelasan bahwa samadhi itu adalah batin yang teguh. Batin yang teguh dari apa? Artinya batin teguh karena batin di situ dimunculkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi batinnya teguh berada dalam pikiran-pikiran yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cittasa avisaharu. Seseorang yang memiliki samadhi, batinnya ini tidak terganggu. Tidak terganggu dari apa? Tidak terganggu dari pikiran-pikiran yang buruk. Karena isinya adalah pikiran-pikiran yang baik, maka pikiran-pikiran yang buruk juga tidak akan muncul. Dan juga cittasa avikepo. Batinnya tidak berbencar. Tidak berbencar ke sana kemari mengembara. Apakah ke masa lampau ataupun yang akan datang. Karena batinnya terisi dengan pikiran yang positif,
terbebas dari pikiran-pikiran negatif, maka batinnya juga tidak berpencar. Dan karena batinnya tidak berbencar, maka juga dikatakan sebagai citasa ekagato, batinnya terpusat. Dan karena batinnya terpusat, maka juga disebut sebagai samato, batinnya menjadi tenang. Nah, batin yang tenang, yang terpusat, yang tidak terganggu, yang tidak berpencar, yang teguh. Karena isinya adalah pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran negatif tidak ada, itu disebut sebagai samadhi. Dan ini penting sekali, karena batin yang disertai dengan samadhi, batin yang disertai dengan ketenangan, ketenangan dari pikiran-pikiran yang buruk, ini akan membawa kepada pemahaman terhadap bahwasanya segala sesuatu sebagaimana adanya. Pemahaman terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Maka di awal saya menyampaikan samahito bhikkhave yatta bhuta nyana dasanang. Batin seseorang yang teguh, dan itu adalah samadhi. Dengan kata samahito, batin yang teguh adalah batin yang mampu melihat dan mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang tidak lain adalah dengan batin yang tenang, batin yang teguh, batin yang tidak berpencar, batin yang terbebas dari pikiran-pikiran buruk akan melihat dengan jelas apa itu anicca, ketidakkekalan, apa itu dukkha, penderitaan, dan apa itu anatta, yaitu ketanpadirian atau tanpa aku. Dan inilah yang sebenarnya harus dikembangkan dalam kita mempraktikkan Dhamma. Tetapi untuk membawa batin yang tenang, tentu ada tahapan-tahapannya. Jadi diibaratkan seperti kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memiliki satu baskom berisi air. Tahu baskom ya? Baskom sama ya, Indonesia juga ya. Saya kira hanya di Jawa saja, baskom ya, baskom berisi air. Yang mana di baskom tersebut ada 3 koin misalnya. Tetapi air tersebut bercampur dengan lumpur. Kira-kira ketika kita ingin melihat ada 3 koin di air yang berada di baskom, tetapi tercampur dengan lumpur, kira-kira kelihatan tidak 3 koin tersebut? Kelihatan tidak? Nggak kelihatan ya? Karena apa? Tercampur dengan lumpur. Agar 3 koin tersebut itu terlihat dengan jelas, maka lumpurnya harus dihilangkan. Dengan cara apa? Difilter. Mungkin filter pertama sudah mulai lumpurnya semakin sedikit. Nah, koin-koin tersebut sudah kelihatan tetapi tidak jelas. Difilter lagi. Kemudian airnya semakin bersih. Tetapi tidak kelihatan dengan jelas koin-koin tersebut. Sudah mulai lebih jelas, lebih terang, tetapi belum begitu jelas. Sampai kemudian lumpurnya ini hilang. Airnya menjadi bersih, menjadi putih. Kelihatan tidak koin-koin tersebut? Kelihatan tetapi belum jelas. Kenapa? Airnya masih goyang-goyang. Walaupun sudah bersih, kalau airnya masih goyang-goyang, maka koin-koin tersebut tidak akan terlihat dengan jelas. Lantas bagaimana supaya koin-koin tersebut itu kelihatan dengan jelas? Maka air yang bening tersebut yang masih goyang-goyang itu harus didiamkan. Dibawa ke tempat yang sunyi, ke tempat yang tenang, kemudian didiamkan. Gak usah ditepuk-tepuk. Karena kalau ditepuk-tepuk nanti masih goyang-goyang. Didiamkan di sana, dibiarkan sampai air tersebut menjadi tenang, baru kemudian koin yang terdiri dari 3 itu akan terlihat dengan jelas.
Nah, 3 koin ini tidak lain adalah anicca, dukkha, dan anatta. Sementara air yang tadi berlumpur, yang tadi bergejolak, yang bergoyang, itu adalah pikiran kita. Pikiran kita akan mampu melihat ketidakkekalan, melihat dukkha, melihat ketanpadirian, itu kalau pikiran tenang. Kalau pikiran kita masih terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang buruk, masih bergoyang, tidak tenang, maka anicca, dukkha, dan anatta itu tidak akan kelihatan dengan jelas. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menenangkan batin kita. Kita menenangkan pikiran kita. Dan ketenangan batin, ketenangan pikiran tidak lain adalah samadhi. Akan tetapi seperti air yang tadi berada di baskom yang harus pelan-pelan dibersihkan sampai kemudian menjadi tenang, demikian pula batin kita. Batin kita pun juga harus dibersihkan pelan-pelan. Kita tidak bisa ujuk-ujuk begitu duduk meditasi langsung batinnya menjadi tenang. Ujuk-ujuk kemudian seperti bin salabin, air yang tadinya keruh kemudian tiba-tiba menjadi bersih, putih, tenang, tidak bergoyang. Tidak bisa demikian. Maka harus ada tahapan-tahapannya. Dan bagaimana kita bisa membawa batin kita menuju ketenangan, menuju batin yang teguh, batin yang tidak berpencar, batin yang terpusat, menuju samadhi. Itulah kemudian Sang Buddha memberikan nasihat kepada para siswa beliau. Yang pertama adalah jaga kemoralannya, menjaga sila. Itu juga bagian dari praktik yang membawa kepada samadhi. Menjaga silanya, menjaga kemoralannya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan menggunakan jasmani kita, itu adalah manifestasi dari pikiran. Nah, menjaga sila, nah dalam sila ini sebenarnya ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah menutup apapun perbuatan-perbuatan buruk yang muncul dari ucapan dan juga jasmani. Ditutup. Maka mempraktikkan praktik untuk menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar, termasuk ucapan yang memecah belah, ucapan yang kasar, ucapan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, menghindari, menutup perbuatan-perbuatan jasmani dan ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak benar, itu adalah satu bagian dari praktik sila. Tetapi tidak hanya demikian, mengembangkan ucapan-ucapan yang baik, yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan jasmani yang baik, yang bermanfaat, itu juga bagian dari sila. Bagian dari praktik sila. Maka Sang Buddha menyampaikan tidak hanya seseorang menghindari pembunuhan, tetapi juga apa? Nihitta dando, nihitta sato, laji, sabba butanukampi viharati. Seseorang hendaknya apa? Hendaknya meletakkan senjata, meletakkan alat pukul yang digunakan untuk memukul orang lain, memukul makhluk lain, untuk menyiksa makhluk lain, dan juga merasa malu untuk melakukan kejahatan seperti membunuh atau menyiksa yang lain, dan memunculkan batin yang penuh dengan compassion, dengan penuh dengan kasih sayang terhadap semua makhluk. Itu juga bagian dari praktik sila. Dan tidak hanya seseorang misalnya menghindari ucapan yang kasar, ucapan yang tidak benar, ucapan yang sifatnya memecah belah, tetapi seseorang mengupayakan untuk senantiasa berucap yang bermanfaat,
berucap yang sesuai dengan fakta, berucap yang sesuai dengan kebenaran, dan berucap tepat pada waktunya. Itu adalah praktek sila juga. Maka dua ini. Dan kenapa praktek sila ini penting? Sekali lagi adalah karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat menggunakan jasmani kita adalah manifestasi dari kondisi batin kita. Dengan kita menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, artinya kita juga menjaga batin kita. Nah, kotoran batin itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah kotoran batin yang sifatnya kasar, yang paling kasar. Nah, disebut vitikama. Kotoran batin yang paling kasar ini termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Nah, karena kotoran batin, karena keserakahan, karena kebencian, karena ketidaktahuan yang begitu kasar, sampai kemudian seseorang melakukan perbuatan-perbuatan jasmani yang merugikan. Sampai kemudian seseorang melakukan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Itu muncul karena pikiran yang buruk, kotoran batin yang kasar. Dan ini harus dikendalikan dengan menjaga kemoralan. Untuk membawa kepada nanti ketenangan batin, kemoralan itu harus dijaga. Nah, ada juga kotoran batin yang sifatnya menengah. Artinya adalah kotoran batin yang ada dalam batin, terlihat dengan jelas, mudah dideteksi, tetapi belum sampai keluar, termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Nah, jadi masih di dalam batin. Nah, kadang-kadang kita merasakan ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, ada pikiran-pikiran yang buruk, tetapi belum sampai terucap, belum sampai terbawa ke dalam perilaku jasmani, hanya masih dalam batin, tapi terlihat dengan jelas. Nah, itu disebut pariyudhana. Dan yang ketiga ada kotoran batin yang halus, yang itu memang harus dilihat dengan sati sampajanya yang semakin tajam. Itu disebut sebagai anusaya, kotoran batin yang halus. Dan ini harus juga dilenyapkan. Ini tidak bisa kemudian tidak bermeditasi. Ini harus dilenyapkan dengan bermeditasi, dengan membawa batin kita pengembangan perhatian dan kebijaksanaan. Harus dibawa sampai pada, ya katakan maksimal, sehingga yang halus-halus ini juga akan terlihat dengan jelas. Nah, karena itulah maka praktek sila yang pertama ini penting untuk juga dipraktikkan. Maka tadi malam saya menyampaikan, kalau seseorang mengatakan bahwasanya dalam agama Buddha itu yang paling tinggi prakteknya adalah meditasi, maka sudahlah meditasi saja, nggak usah berdana, nggak usah praktek sila. Itu tidak benar. Justru orang yang tahu apa arti meditasi, yang tidak lain adalah pengembangan batin, maka orang demikian tidak akan meninggalkan berdana dan juga tidak akan meninggalkan praktik sila. Karena kesemuanya ini berkesinambungan, kesemuanya ini tidak bisa dipisahkan. Praktek sila penting karena ini akan mengontrol kotoran-kotoran batin yang sifatnya kasar. Maka ini juga penting untuk dipraktikkan. Nah, yang kedua, Sang Buddha juga menyampaikan, kalau seseorang sudah baik di dalam praktik kemoralan, maka yang kedua adalah seseorang juga hendaknya mengembangkan indriya sangwara atau pengendalian indera atau penutupan indera, dalam artian adalah seseorang harus menjaga indera-inderanya. Kita memiliki 6 landasan indera: mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga indera pikiran. Yang mana masing-masing indera ini memiliki objeknya sendiri-sendiri. Mata melihat bentuk,
telinga mendengar suara, hidung membaui bebauan, lidah merasakan rasa. Jasmani punya landasannya adalah sentuhan, dan pikiran punya bentuk-bentuk pikiran atau objek-objek pikiran. Kenapa ini harus dijaga? Kenapa ini harus kemudian di sana dimunculkan pengendalian atau sangwara? Disebabkan karena kotoran batin ini mudah sekali muncul pada saat seseorang menggunakan indera-inderanya. Ketika mata melihat bentuk menyenangkan, bentuk kelihatan indah, muncul keserakahan. Ketika melihat bentuk yang tidak disukai, yang tidak disenangi, barangkali orang yang mungkin dulu pernah merugikan kita, muncul kebencian. Bahkan ketika makan, merasakan makanan yang enak, muncul keserakahan. Ketika makanannya tidak sesuai dengan selera, muncul kebencian. Mendengarkan suara-suara yang tidak sesuai dengan hati kita, muncul kebencian. Ketika mendengarkan yang menyenangkan, muncul keserakahan. Lantas bagaimana ketika muncul yang netral-netral? Tidak menyenangkan dan juga bukan menyenangkan, netral. Pun juga sama, muncul kotoran batin. Kotoran batin seperti apa? Awija, ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Tidak tahu bahwasanya ini pun juga sebenarnya hanya sekadar pikiran, sekadar bentuk, sekadar suara. Di situ tidak ada entitas. Muncul awija ketika tidak ada indria sangwara. Maka indria sangwara ini juga penting untuk membawa batin menuju ketenangan. Ya terkadang, maaf saja kadang-kadang ada beberapa orang yang inginnya ketika meditasi, retreat 2 atau 3 hari, inginnya langsung mencapai jana. Kan begitu kan? Sering kan? Apalagi kalau misalnya, wah pembimbingnya Romo Oscar misalnya, wah pokoknya hebat sekali, pokoknya kalau meditasi dengan beliau 3 hari saja pasti mencapai jana. Harapannya demikian. Ya boleh berharap demikian, gak ada salahnya juga. Akan tetapi harus diingat, ini masalah batin yang harus dikembangkan, tidak bisa dengan serta-merta dari kondisi keseharian yang tidak punya pengendalian indera, inginnya langsung batinnya tenang. Ya tidak bisa demikian. Kecuali kalau memang sudah terlatih dalam pengendalian indera, ya bisa saja, memungkinkan sekali. Begitu mendapatkan tempat yang tenang, arahan yang sesuai, memungkinkan sekali. Ketenangan bisa muncul. Tetapi kalau kemudian dalam keseharian tidak pernah mengendalikan inderanya, mengumbar hawa nafsunya misalnya, bagaimana bisa begitu duduk langsung bisa menjadi tenang? Seperti air tadi yang sudah keruh sekali, begitu diletakkan bisa langsung bersih, ya nggak bisa, harus ada tahapan-tahapannya. Maka pengendalian indera ini pun juga penting. Bagaimana kita senantiasa menjaga batin kita, setiap kali kita melihat, kita mendengar, kita membawi, kita merasakan menggunakan lidah, kita bersentuhan, kita berpikir, kita mengupayakan agar batin kita dijaga dengan baik. Karena disitulah kotoran batin sangat mudah untuk muncul. Maka pernah ada seorang pemuda bernama Ajita bertanya ke Sang Buddha, Bante, ada berbagai macam arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana seseorang bisa merintangi arus tersebut dan menutup arus tersebut? Sang Buddha menjawab, arus-arus demikian
harus dirintangi dengan sati perhatian, dan harus ditutup dengan panya kebijaksanaan. Nah, apa yang dimaksud dengan arus? Yang datang dari berbagai arah. Tidak lain adalah arus pengalaman 6 indera. Jadi pengalaman 6 indera kita itu seperti arus yang seakan-akan tidak pernah berhenti. Coba kalau kita rasakan, sejak pagi sampai sekarang, sudah berapa banyak kita melihat bentuk seperti berkesinambungan. Sudah berapa banyak kita mendengarkan suara seperti berkesinambungan. Pengalaman 6 indera kita itu seperti tidak pernah berhenti, layaknya arus. Dan yang menjadi masalah adalah dalam pengalaman arus 6 indera ini, di situ sangat memungkinkan disertai oleh kotoran batin. Dan ini yang harus dijaga. Bagaimana, nah pertanyaan dari pemuda Ajita ini, seseorang bisa merintangi arus tersebut dan menutupnya. Bagaimana ketika seseorang melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, berpikir, di situ seseorang bisa mendeteksi satu persatu arus pengalaman indera. Kalaupun tidak dideteksi semua, paling tidak banyak yang terdeteksi. Kan begitu namanya latihan. Banyak yang terdeteksi setiap arus pengalaman indera. Ketika melihat juga terdeteksi, mendengar terdeteksi, membaui terdeteksi. Agar ketika kemudian dalam pengalaman indera itu muncul kotoran batin, itu juga terdeteksi. Dan lantas ketika itu terdeteksi, kemudian dipotong, kemudian ditutup. Agar kotoran batin tidak berkembang. Nah, untuk mendeteksi setiap pengalaman indera harus ada perhatian, sati. Dan untuk memotong, melenyapkan kotoran batin yang muncul karena mata kontak dengan bentuk, telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan bebauan, lidah kontak dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, pikiran dengan objek-objek pikiran. Nah, seseorang harus memiliki panya, kebijaksanaan. Itu yang digunakan untuk memotong. Nah, pengendalian indera ini tidak lepas dari sati dan panya, perhatian dan juga kebijaksanaan. Nah, ini juga penting untuk dipraktikkan. Karena ini juga nantinya membawa kepada batin yang semakin tenang. Maka selain praktik sila, ada juga praktik indriya sangwara. Nah, Sang Buddha menyampaikan lagi, kalau seseorang sudah terbiasa dengan indriya sangwara, maka orang demikian juga hendaknya baik untuk mempraktikkan mata nyuta cak batasming, yaitu mengetahui ukuran di dalam makan. Ini juga salah satu praktek juga, penting sekali. Walaupun seakan-akan makanan itu kita butuhkan, tetapi ternyata makanan ini juga menjadi penyebab berbagai macam kotoran batin itu muncul. Karena pada umumnya seseorang makan itu karena apa? Karena tanha, karena nafsu keinginan. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa berkenaan dengan makanan ini pun juga baik untuk diperhatikan, karena banyak orang makan di situ disertai dengan kotoran batin. Maka ada satu pertanyaan diberikan Sang Buddha kepada seorang samanira. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Kudakapata, salah satu teks dari Kudaka Nikaya, di sana ada Kumarapanha. Pertanyaan kepada seorang anak muda, anak kecil, Kumara, yaitu Sopaka, yang pada waktu itu adalah ia telah ditabis menjadi seorang samanira, tetapi telah mencapai arahat. Nah, pertanyaan yang pertama, ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang satu? Nah, Sopaka ini menjawab, Sabe sata ahara tidika.
Semua makhluk bertahan karena makanan. Ahara, itu makanan. Semua makhluk bertahan karena makanan. Nah, kemudian terkadang disalah persepsikan. Karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Pertanyaannya adalah, yang bertanya adalah Sang Buddha. Yang menjawab adalah juga seorang arahat. Masa maknanya sangat dangkal demikian? Karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Masa segitunya? Tidak demikian. Justru ketika disampaikan bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, artinya adalah semua makhluk bertahan di alam tumbal lahir mengalami berbagai macam penderitaan itu karena makanan. Dan dalam hal ini makanan terdiri dari 4. Kabaling kara ahara, makanan yang kita makan setiap hari. Nasi, vegetable, sup dan sebagainya, itu adalah kabaling kara ahara. Yang kedua, pasahara, sentuhan, kontak. Itu juga makanan yang terus membawa kita terus dilahirkan. Banyak orang mencari berbagai macam sentuhan. Ya toh, sentuhan apakah melalui mata, telinga, hidung. Itu muncul karena apa? Karena tanha. Kemudian juga manu sancetana itu makanan juga. Cetana, niat, karma, itu juga makanan juga. Makanan seseorang yang terus membawa kepada kelahiran. Maka tadi malam juga disampaikan, ternyata karma ini, Sang Buddha menunjukkan hukum karma bukan sekadar kita untuk banyak berbuat kebajikan. Tetapi bagaimana kita suatu saat bisa terbebas dari karma. Kenapa? Karena karma juga bagian dari makanan yang membawa seseorang terus untuk dilahirkan. Mano sancetana. Kehendak pikiran, niat pikiran, dan itu adalah karma. Dan juga adalah vinyana, kesadaran, itu juga adalah makanan. Selama ada kesadaran vinyana, ya tentu di situ akan ada terus kelahiran. Nah, kabaling kara ahara, makanan yang kita makan, itu juga muncul kalau kita tidak hati-hati karena tanha. Dan tanha adalah sebab penderitaan. Dan tanha juga bagian dari yang membawa kita terus dilahirkan di alam tumimbal lahir. Nah, oleh sebab itu, mata nyuta cak batasming, mengetahui ukuran dalam makan, itu juga salah satu praktik yang penting di dalam ajaran Buddha. Tujuannya apa? Supaya tidak memunculkan kotoran batin. Maka perenungan harus dilakukan bahwa saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik diri, memperindah diri, tetapi sekadar untuk mempertahankan jasmani, untuk supaya jasmani bisa digunakan dalam kehidupan mempraktikkan dhamma. Saya makan untuk menghilangkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tetapi tidak memunculkan sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, dengan demikian, makan bukan untuk bersenang-senang, tetapi makan sekadar untuk mempertahankan jasmani, supaya bisa mempraktikkan dhamma. Dan itu adalah matta nyuta cak batasming, mengetahui ukuran dalam makan. Kita tahu seberapa yang kita butuhkan, tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Nah, kalau demikian halnya, itu juga bagian dari praktik dhamma yang juga dianjurkan oleh Sang Buddha, yang tujuannya juga adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Pikiran-pikiran yang buruk yang disebabkan karena makanan. Bahkan praktek ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika kita merayakan Magha Puja, ada Owada Patimokkha. Dalam Owada Patimokkha itu ada 3 syair. Syair yang terakhir, salah satu yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah matta nyuta cak batasming. Mengetahui ukuran di dalam makanan. Dan itu disampaikan Sang Buddha kepada siswanya yang semuanya telah mencapai arahat. 1250 arahanta yang pada waktu itu hadir, murid-murid Sang Buddha.
Salah satunya adalah bagaimana siswa Sang Buddha untuk diingatkan untuk menjaga ukuran di dalam makan. Dan ini juga penting. Ini yang ketiga. Yang keempat, selain berkenaan dengan makan, yang keempat adalah seseorang dianjurkan untuk memiliki yang disebut sebagai jagara. Jagara itu adalah wakefulness atau keterjagaan batin. Yang mana keterjagaan batin adalah bagaimana kita semakin intens, semakin intensif untuk menjaga batin kita sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Kalau zaman Sang Buddha, para siswa Sang Buddha dianjurkan untuk dalam satu hari tidur hanya dijaga malam kedua. Jadi jaga dalam malam hari itu ada 3 periode. Jaga malam pertama sekitar jam 6 sampai jam 10. Jaga malam kedua jam 10 sampai jam 2. Dan jaga malam terakhir yang ketiga jam 2 sampai jam 6. Dibagi menjadi 3. Nah, anjuran Sang Buddha adalah para siswa beliau dianjurkan untuk istirahat di jaga malam kedua. Jam 10 sampai jam 2. Kalau Sang Buddha sendiri bahkan istirahatnya sangat sedikit. Kenapa? Banyak orang yang datang ke beliau, tidak hanya manusia, tetapi juga para dewa, juga berkunjung ke beliau. Dan di pagi hari biasanya pada jaga malam terutama yang kedua, jadi di malam hari, biasanya para dewa datang, bertemu dengan beliau, bertemu dengan Sang Buddha, meminta nasihat. Nah, nanti di jaga malam terakhir, baru Sang Buddha bisa beristirahat, pun hanya 1 jam. Jadi dikatakan dalam jadwal beliau, di jaga malam ketiga, yang jam pertama digunakan untuk meditasi jalan. Jadi setelah katakan banyak duduk, karena menerima banyak tamu kunjungan, manusia dan dewa, nah beliau kemudian bangkit dari tempat duduknya meditasi jalan. Yaitu jam pertama dari jaga malam ketiga. Kemudian jam kedua beliau akan berbaring, beristirahat. Nah, jadi setelah berjalan beliau baru beristirahat 1 jam. Kemudian di jam yang ketiga beliau akan duduk bermeditasi. Di jam yang terakhir beliau akan melihat ke seluruh alam. Hari ini siapa kira-kira yang membutuhkan bantuan, yang batinnya sudah matang. Nah, kalau batinnya sudah matang, nah beliau akan datang ke sana. Kalau tempatnya dekat, beliau akan datang ke sana sembari berpindah patah. Kalau tempatnya jauh sekali, nah baru kemudian beliau akan menggunakan kesaktiannya, terbang atau lenyap dari tempat ini, muncul di tempat tersebut. Itu dilakukan oleh Sang Buddha. Dan tidur beristirahat hanya 1 jam. Tetapi untuk para siswa beliau dianjurkan di jam malam yang kedua itu bisa digunakan untuk beristirahat. Sekitar jam 10 sampai jam 2. Nah, sepanjang waktunya itu dianjurkan untuk mengembangkan jagara, mengembangkan wakefulness, senantiasa sadar menjaga batinnya. Dan kapanpun batinnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, oleh pikiran-pikiran yang merintangi kebijaksanaan untuk berkembang, merintangi ketenangan untuk berkembang, itu harus segera dilenyapkan. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Dan bahkan tidak hanya pada saat duduk ataupun meditasi jalan, bahkan ketika misalnya berpindah patah, ketika berasosiasi dengan yang lainnya, senantiasa menjaga pikiran. Tidak membiarkan pikiran-pikiran yang buruk itu berkembang. Dan kalau itu dilakukan, sesungguhnya inilah yang juga disebut sebagai citta bawana. Disebut sebagai pengembangan batin, atau dengan kata lain disebut sebagai meditasi. Maka meditasi tidak hanya sekedar duduk ataupun meditasi jalan, tidak.
Tetapi selama batin dijaga, dalam apapun yang dilakukan, apapun aktivitas yang dilakukan, itulah yang disebut sebagai meditasi, citta bawana. Maka jangan sampai kemudian ketika ditanya, Anda dalam satu hari berapa kali meditasi? Seringkali kan dijawab kan, oh 1 kali Bante, 2 kali Bante. Ditanya lagi, berapa lama Anda meditasi? Oh 1/2 jam Bante, 1 jam Bante. Karena apa? Anggapannya meditasi itu hanya duduk saja. Maka yang diukur, yang diberitahukan adalah meditasi duduknya. Dan itu pula yang sebenarnya menjadi satu pandangan, satu anggapan bahwa meditasi itu hanya duduk. Dan setelah bangun dari duduk, tidak ada pengembangan batin. Dan ini juga menjadi satu kewajaran ketika terkadang ya kami para biku ditanya oleh tidak hanya 1-2 kali, sering kali beberapa orang bertanya, Bante kenapa ya? Itu ada orang katanya sudah suka bermeditasi, ikut retreat berkali-kali, 5 kali, 10 kali. Tetapi dalam realitasnya kepada istrinya masih suka marah-marah. Kepada suaminya juga masih suka marah-marah. Kepada tetangga sekitar juga masih suka marah-marah, mudah tersinggung. Lantas apa gunanya meditasi? Ya memang itu bisa terjadi kalau meditasinya adalah hanya pada saat retreat. Hanya pada saat datang ke wihara, hanya pada saat duduk. Bisa terjadi begitu bangun dari meditasi, bangun dari duduk meditasi, batinnya tidak dijaga. Makanya kalau itu dilakukan, ya dia baiknya hanya pada saat duduk saja. Begitu sudah tidak duduk bermeditasi, batinnya dibiarkan untuk sesuka hati. Padahal Sang Buddha menyampaikan bahwa ukuran dari citta bawana, ukuran dari pengembangan batin adalah sejauh mana kita menjaga batin kita. Dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, kita menjaga batin kita. Bahkan ketika kita melihat objek, muncul keserakahan, kita tenangkan keserakahan kita. Mata masih melihat. Itu adalah meditasi. Ketika mendengarkan suara yang tidak menyenangkan, muncul kebencian, kita meredam gejolak perasaan kita, gejolak pikiran kita, kita tenangkan. Untuk tidak mengembangkan kebencian yang sedang muncul, itu adalah meditasi pada saat masih mendengar. Jadi meditasi bukan sekedar duduk, tetapi adalah kapanpun, dalam aktivitas apapun, selama kita menjaga batin kita, itulah meditasi. Maka jagara, wakefulness, keterjagaan batin sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, selama batin kita jaga, itulah meditasi. Itulah citta bawana. Maka tidak heran, kadang ada pertanyaan kan, kenapa Bante? Pada zaman dulu ada orang-orang yang padahal hanya sedang mendengarkan khotbah Sang Buddha, kok bisa ya mencapai kesucian? Kok bisa ya? Berarti mereka tidak bermeditasi. Berarti untuk mencapai kesucian tidak perlu meditasi, kan begitu? Butuhnya apa? Pancawagya. Bante kundanya mencapai sotapana, mendengarkan Dhamma Cakkappawatana Sutta. 5 pertapa, pada saat mendengarkan Anatta Lakkhana Sutta, semuanya mencapai kesucian arahanta. Oh berarti kalau begitu, untuk mencapai kesucian tidak harus bermeditasi. Lah iya, kalau kemudian ukurannya meditasi itu adalah duduk bersila, diam, mata terpejam. Tapi kalau ukurannya adalah menjaga batin, bahkan ketika mendengarkan dhamma sekalipun, kalau batinnya dijaga, itu juga meditasi. Tetapi kalau batinnya tidak dijaga, mendengarkan dhamma tidak meditasi. Misalnya bantenya sedang berbicara tentang dhamma. Kemudian pikirannya bukannya melihat ke dalam batin. Wah, pasti ini bantenya sedang nyindir orang itu pasti. Ya bukan meditasi. Tapi kalau kemudian bantenya sedang membabarkan dhamma tentang apa itu kotoran batin, apa itu hal-hal yang baik, yang bermanfaat, kemudian melihat ke dalam batin, oh saya masih ada tidak ya kotoran batin ini.
Saya ada tidak pikiran-pikiran yang baik yang sudah dalam batin saya? Kita melihat ke dalam batin demikian dan tahu oh masih ada, berarti saya harus melenyapkan. Itu juga meditasi. Nah, makanya seperti mereka para ya dulu pada zaman Sang Buddha banyak sekali kejadian peristiwa mendengarkan khotbah Sang Buddha, kotoran batin terlepaskan ya karena pada waktu itu mereka juga dalam kondisi batin yang dijaga. Atau misalnya Patacara, Bhikkhuni Patacara kan ceritanya unik ya. Dia gila sebenarnya karena ditinggal oleh keluarganya. Semua yang dicintai meninggalkan dia dengan tragis meninggal. Kedua anaknya, satu meninggal karena terseret oleh sungai, satunya dimakan oleh burung elang. Suaminya meninggal karena terpatuk ular berbisa. Orang tua dan saudara-saudaranya meninggal karena rumahnya terbakar. Dia menjadi gila, betul-betul gila. Tapi suatu saat bertemu dengan Sang Buddha, mendengarkan khotbah Sang Buddha singkat. Batinnya terbebaskan dari 3 belenggu. Ibaratnya 10 menit yang lalu dia gila, sampai tidak mengenakan pakaian, mendengarkan khotbah Sang Buddha, batinnya terbebaskan. Paling tidak mencapai Sotapanna. Menjadi seorang bhikkhuni. Suatu kali beliaunya ini sedang bermeditasi. Meditasi jalan. Habis meditasi jalan mau masuk ke kuti. Kemudian mencuci kakinya. Nah, terlihat ada air yang meresap ke pasir seberapa jauh. Kemudian airnya disiram lagi, ada yang meresap lebih jauh lagi. Ada yang lebih jauh lagi. Kemudian muncul perenungan bahwa kehidupan setiap makhluk sesungguhnya juga sama. Ada yang lahir kemudian langsung meninggal. Ada yang kemudian lahir, kemudian setelah kanak-kanak baru meninggal. Setelah sedikit dewasa, meninggal. Ada yang meninggal memang sudah berumur tua. Bahwa kematian adalah sebuah kewajaran. Dan itu menjadi satu pemahaman yang luar biasa bagi Bhikkhuni Patacara. Apalagi beliau yang sudah mengalami. Itu menjadi pemahaman yang betul-betul mengena, membuat batinnya menjadi tenang, dan akhirnya dia masuk ke kutinya. Ketika mau beristirahat, karena pada zaman itu belum ada listrik, masih lampunya lampu minyak, nah kemudian lampunya ini ditiup. Begitu meniup lampu minyak tersebut, kotoran batinnya juga ikut terbebaskan. Kenapa bisa terjadi? Ya karena Bhikkhuni Patacara ini sepanjang dia melakukan aktivitasnya, batinnya terjaga, batinnya dikembangkan. Ketika mencuci kakinya, batinnya juga terjaga, memunculkan pikiran-pikiran yang positif. Ketika masuk kutinya juga batinnya masih tenang, masih terjaga dengan baik. Ketika meniup lampu juga batinnya terjaga dengan baik. Itu adalah juga cita bawana, itu adalah pengembangan batin. Jadi artinya adalah selama kita menjaga batin dengan baik, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur, itu artinya kita mempraktikkan cita bawana. Nah kemudian dengan praktik yang semakin intensif, anjuran Sang Buddha adalah kita hendaknya semakin mengembangkan sati sampajanya. Kita harus hidup penuh perhatian dan penuh dengan kebijaksanaan. Kita kembangkan, kita menggali sebanyak-banyaknya kebijaksanaan dalam Dhamma, yang itu juga kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan sati, bersama dengan perhatian. Kita hidup penuh dengan kewaspadaan, mewaspadai apapun bentuk pikiran yang muncul, dan kita telah kita selidik, ini baik atau buruk. Yang baik-baik itu dikembangkan, yang buruk-buruk itu dilenyapkan. Itu adalah kebijaksanaan. Ada perhatian, kewaspadaan, dan juga ada kebijaksanaan. Dengan perhatian, kita akan mampu mendeteksi apapun bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Dan dengan kebijaksanaan, kita akan mampu untuk melihat, untuk menyelidik, ini baik, ini buruk. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Ini tercela, ini terpuji. Nah, itu akan semakin diketahui.
Dan kalau sudah terlatih dengan hal tersebut, nah anjurannya adalah kita mencari tempat yang tenang. Jadi seperti tadi, air ya yang berada dalam baskom, walaupun sudah tidak keruh, kalau masih goyang-goyang, itu belum kelihatan. Koin-koinnya belum kelihatan, maka harus apa? Harus dibawa ke tempat yang tenang. Nah di sana kemudian didiamkan. Ketika itu diam, baru kemudian koin-koinnya kelihatan. Demikian pula di sini, setelah terlatih dalam berbagai macam hal-hal yang baik, maka baik untuk kemudian dilanjutkan mencari tempat yang tenang. Tempat yang tenang itu bisa di mana saja. Ya kalau pada zaman dulu biasanya ya di hutan, di pangkal pohon, sunyagara. Sunyagara itu adalah rumah kosong. Rumah kosong di sini ya seperti wihara sebenarnya juga bagian dari rumah kosong juga. Tempat yang tenang. Kalau bisa kemudian di lembah gunung, di gua. Kalau memang mau juga di kuburan. Nah, Sang Buddha juga menganjurkan kuburan juga menjadi satu tempat yang baik untuk digunakan tempat bermeditasi. Disebut sebagai susana bumi. Nah, susana bumi. Bumi adalah bumi, susana adalah kuburan. Bukan susana yang itu ya. Artis bukan, tapi adalah susana kuburan. Itu juga menjadi rekomendasi sebagai tempat yang tenang digunakan untuk bermeditasi. Atau misalnya kalau zaman dulu sering para biku membuat gubuk terbuat dari jerami. Ya, palalapunja. Dalam bahasa Pali palalapunja. Jadi membuat tumpukan palala jerami digunakan sebagai gubuk dan digunakan untuk bermeditasi di sana. Itu juga tempat yang direkomendasi. Dengan kata lain adalah mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang tenang. Dan di sanalah semakin intensif untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk yang masih tersisa. Dan dengan demikian samadhi, ketenangan batin, batin yang teguh, batin yang tidak berpencar, batin yang terbebas dari gangguan pikiran-pikiran yang buruk, batin yang tenang, samatha, batin yang terpusat, citta saikagata, baru memungkinkan untuk dapat diperoleh. Dan itulah menjadi modal bagi seseorang untuk semakin mampu melihat dengan jelas, dengan terang, apa itu anicca, dukkha, dan juga anatta. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya samadhi, sebuah kualitas batin yang harus dikembangkan agar kita semakin jelas untuk melihat realitas anicca, dukkha, dan anatta, harus dikembangkan seiring dengan latihan-latihan lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Praktek sila harus dilakukan. Pengendalian indria, pengendalian 6 indera juga harus dilakukan. Berhati-hati pada saat kita makan, tidak memunculkan kotoran batin saat kita makan juga harus diperhatikan. Kita memiliki kekuatan untuk senantiasa terjaga batin kita sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu juga harus dilakukan. Dan kita memunculkan perhatian, kewaspadaan, dan kebijaksanaan juga harus kita lakukan. Kemudian mencari tempat yang lebih sepi, yang lebih sunyi, untuk lebih intensif, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, itu juga penting untuk dilakukan. Dengan demikian, ketenangan yang sesungguhnya bukan ketenangan karena mendapatkan berbagai macam kesenangan indera, tapi justru ketenangan karena terbebas dari kesenangan indera, ketenangan karena pikiran-pikiran yang buruk tidak ada di sana, memungkinkan untuk dapat diperoleh. Dan itulah praktik dhamma yang juga harus kita kembangkan, harus kita lakukan sebagai umat Buddha yang telah meyakini ajaran Sang Buddha sebagai the way of life, sebagai jalan hidup kita. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan Dhamma,
dan kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga dengan kekuatan ini bisa menjadi pendukung bagi kita dalam mencapai pembebasan. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.